Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih sudah bergabung ya dalam kegiatan Zoom meeting hari ini. Seperti biasa, memulai kegiatan, anak-anak absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa caranya, tinggal diketik kata hadir di kolom chat. Kita memulai kegiatan tentunya harus berdoa terlebih dahulu, supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kegiatan doa Ibu pimpin langsung ya. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Jadi, supaya anak-anak semakin semangat mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini, memulai kegiatan kita lakukan tepuk PPK. Ya, nyalakan speakernya semua. Ibu yang akan pimpin tepuk PPK-nya ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Selain tepuk PPK, apa lagi? Satu lagi? Salam PPK. Ya, pinter. Salam PPK. Ayo kita sama-sama lakukan salam PPK. Salam PPK. Salam. Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Anak guru semua hebat. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus sekali ya. Kalian semua anak-anak yang hebat ya. Apalagi sudah bisa memakai Zoom sendiri sekarang. Sudah pandai sekali. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Ibu harapkan anak-anak selama kegiatan pembelajaran daring ini berlangsung harus bersikap disiplin. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi Ibu bisa melihat siapa yang bermain dalam kegiatan pembelajaran, siapa yang memang benar-benar serius mengikuti kegiatan pembelajaran, dan ingat kameranya jangan dimatikan. Hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang ketiga ya, bergabung. Baik, untuk muatan pembelajaran hari ini itu hanya ada 2 saja ya. Yang pertama yaitu adalah bahasa Indonesia dan yang kedua itu adalah IPA. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Ibu bacakan satu-satu ya supaya kalian paham. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tong sampah gotong royong pada buku siswa, siswa dapat menganalisis gagasan pokok setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Lalu yang kedua, melalui kegiatan membaca teks tong sampah gotong royong pada buku siswa, siswa dapat menyajikan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks dalam bentuk pikiran dengan mandiri. Lalu tujuan yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks tong sampah gotong royong pada buku siswa, siswa dapat menyajikan gagasan utama setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk pikiran dengan tepat. Lalu yang keempat, melalui kegiatan membaca teks tong sampah gotong royong pada buku siswa, siswa dapat menyajikan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk pikiran dengan tepat. Terus yang kelima, melalui kegiatan percobaan tentang sumber bunyi dan mencari informasi dari internet, siswa dapat menganalisis jenis sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan benar. Lalu yang terakhir, melalui kegiatan percobaan tentang sumber bunyi dan mencari informasi dari internet, siswa dapat menyajikan laporan tentang sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran dengan sistematis ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini ada indikator materi. Nah, jadi karena ada 2 muatan pembelajaran, yang pertama bahasa Indonesia, KI 3-nya yaitu yang pertama menganalisis gagasan pokok pada setiap paragraf dari teks tulis. Lalu yang kedua menganalisis gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis.
Lalu untuk KI 4 Bahasa Indonesia, yang pertama menyajikan gagasan utama setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua menyajikan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini untuk muatan pembelajaran IPA-nya untuk KI 3-nya. Yang pertama menganalisis jenis sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran. Lalu untuk KI 4 muatan pembelajaran IPA, yang pertama yaitu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Nah, itu indikatornya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi. Nah, anak-anak masih ingat tidak kalian dengan pembelajaran sebelumnya tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga sampai ke telinga? Masih ingat atau tidak? Masih, Bu. Ya, bagus. Masih ingat ya. Nah, apa saja yang kamu ketahui tentang indera pendengaran? Nah, apa yang kamu ketahui tentang indera pendengaran? Fungsinya untuk apa? Iya, jadi fungsi indera pendengaran kalian itu adalah untuk mendengar. Coba tunjukkan, mana indera pendengaran kalian? Oh, mana indera pendengarannya? Coba tunjukkan. Iya, di sini ya, ada dua indera pendengaran kalian. Nah, lalu bagaimana cara merawat agar indera pendengaran kalian itu tetap berfungsi dengan baik? Siapa yang tahu bagaimana caranya merawat? Mesya, Bu. Ya, Mesya. Bagaimana, Mesya? Dibersihkan dengan cotton bud. Iya, pinter ya. Bisa dibersihkan dengan cotton bud. Nah, jadi kita akan belajar tentang indera pendengaran, lalu bagaimana cara merawatnya, serta sumber bunyi ya. Nah, di sini ada gambar. Coba amati gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa, anak-anak? Ada yang tahu ini gambar apa? Dinyalakan speakernya. Telinga. Iya, jadi ini adalah gambar organ dalam telinga. Coba perhatikan yang pertama. Dari yang paling luar, yang Ibu tunjuk ini. Apa ini namanya? Daun telinga. Iya, ini adalah daun telinga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap gelombang suara, Bu. Iya, betul sekali, pintar ya. Jadi daun telinga itu fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Nah, sekarang yang kedua, di sini ada gambar apa ini? Bagian yang kedua. Lubang telinga. Nah, lubang telinga fungsinya untuk apa lubang telinga? Untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Iya, pintar sekali. Lubang telinga fungsinya untuk jalan masuknya suara ke gendang telinga. Lalu yang ketiga, ini gambar apa yang ini? Yang ini dulu ini. Saluran telinga. Ya, saluran telinga. Lalu selanjutnya, ini yang Ibu tunjuk ini. Tulang pendengaran. Ya, ada 3 tulang pendengaran. Apa saja tulang pendengaran itu? Martil. Tulang martil, T-nya ini tulang ya, apa? Tulang Martil. ya, terus Tulang lapisan. Tulang sangurdi. iya, jadi ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama itu tulang martil, yang kedua tulang landasan, yang ketiga adalah tulang sangurdi ya, sangurdi. Nah, lalu yang ini yang Ibu tunjuk sekarang ini yang warna biru ini apa? Gendang telinga. Ya, gendang telinga. Lalu yang ini, Ibu tunjuk yang ini. Ini apa ini ya? 3 saluran setengah. Ya, 3 saluran setengah. Lalu yang terakhir? Saluran eutosius. Ya, saluran eutosius. Fungsinya untuk apa? Untuk menyeimbangkan tekanan udara. Ya, pintar sekali ya. Nah, jadi di sini ada bagian-bagian telinga, itu mulai dari daun telinga, lalu langsung ke lubang telinga, lalu saluran telinga, ada 3 tulang pendengaran, lalu ada gendang telinga, ada 3 saluran setengah, dan yang terakhir saluran eutosius. Nah, itulah bagian-bagian dari telinga kalian. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang bagian-bagian telinga, kalian bisa baca nanti di bahan ajar yang sudah Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Nah, kita lanjut sekarang ya. Nah,
Sekarang cara merawat telinga agar dapat tetap berfungsi dengan baik. Nah, coba perhatikan gambar sekarang. Nah, yang pertama, ini gambar apa? Orang mendengarkan musik. Ya, Orang mendengarkan kira-kira, musik. ya pintar. Kira-kira bagaimana cara merawat telinga kalian supaya saat mendengarkan musik itu telinganya tetap sehat? Dengan volume sedang. Iya, jadi untuk kalian merawat telinga dengan baik, itu kalau saat mendengarkan musik, sebaiknya volumenya sedang. Jangan keras-keras ya, nanti kalau keras-keras telinganya sakit. Lalu yang kedua, nah ini gambar apa ini? Membersihkan telinga. Pinter, ya. Ya, jadi kegiatan yang kedua yaitu fungsinya yaitu cara merawat telinga. Bagaimana? membersihkan telinga secara teratur dan dengan cara yang benar. Ya. Betul, pintar semua ya. Jadi cara merawat telinga yang kedua dengan membersihkan telinga secara teratur dengan cara yang benar. Pakai apa membersihkan telinganya? Cotton bud. Cotton bud. Ya, tidak boleh sembarangan bersihinnya ya. Harus pakai alat yang bersih yaitu cotton bud. Lanjut. Nah, gambar yang terakhir. Itu gambar apa ya? Gambar apa, yo? Gambar dokter membersihkan telinga orang sakit. Iya, betul. Nah, jadi apa yang dilakukan? Periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Iya, jadi seandainya kalian ada gangguan pada telinga, mungkin telinganya ada kemasukan air atau kemasukan serangga, atau mungkin telinganya sakit, harus segera diperiksakan ke dokter supaya bisa ditangani dengan cepat oleh dokter ya. Tidak boleh dibiarkan lama-lama, nanti berbahaya ya. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, apalagi yang kira-kira kamu ketahui tentang indera pendengaran? Nah, ayo cari informasi sebanyak-banyaknya dari internet dan buku tentang indera pendengaran dan cara merawatnya, lalu catat di buku catatanmu. Nah, jadi nanti kalian bisa mencari berbagai sumber tentang indera pendengaran. Terus bagaimana cara merawatnya? Bisa dicari dari internet atau buku-buku pelajaran ya. Boleh dicari dari sana. Nanti kegiatan itu dicatat di buku catatan. Sudah paham? Sudah paham? Iya, sudah ya. Baik, sekarang perhatikan. Di sini ada gambar. Ini gambar apa, anak-anak? Alat musik. Iya, alat musik. Alat musik apa saja itu ya? Siapa yang tahu? Apa? Gitar, terus? Gendang. Trompet. Nah, kalau yang ini nih, apa namanya ini? Yang ini, siapa yang tahu ini? Gambar apa ini namanya? Biola. Ya, biola. Nah, jadi di sini adalah gambar berbagai macam alat musik. Nah, alat musik ini itu merupakan sumber bunyi ya, karena dia menghasilkan bunyi. Jadi alat-alat musik ini menghasilkan bunyi sehingga dia disebut dengan sumber bunyi. Baik. Sekarang, ayo kita simak bersama-sama. Di sini ada video pembelajaran tentang sumber bunyi. Jadi anak-anak perhatikan dengan baik. Kalau perlu nanti dicatat ya. Kalau perlu ada yang penting-penting silahkan dicatat. Ya, sekarang silahkan menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah pengertian bunyi, sifat-sifat bunyi, medium perpindahan bunyi, dan jenis-jenis pantulan bunyi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar orang yang meniup seruling? Pasti pernah kan ya? Seruling dan alat musik lainnya menghasilkan bunyi yang sangat indah. Sampai di sini, apakah anak-anak tahu apakah bunyi itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang pengertian bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat, bunyi dapat diserap dan dipantulkan, bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi merupakan gelombang longitudinal. Nah, jadi tadi anak-anak sudah menyaksikan atau menonton video pembelajaran tentang sumber bunyi. Bagaimana? Seru tidak menonton videonya?
Seru. Seru. Ya, jadi banyak pembelajaran yang kalian dapat dan juga menarik ya. Kita lanjut sekarang. Nah, setelah tadi kalian menyimak video pembelajaran tentang sumber bunyi, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk mengerjakan LKPD, yaitu berupa percobaan tentang sumber bunyi. Nah, LKPD-nya tadi sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas kita. Nanti kalian kerjakan, lalu hasilnya dikirimkan di WhatsApp grupnya. Nanti kegiatan ini dilaksanakan setelah kegiatan Zoom meeting ini berakhir. Kita lanjut dulu ya. Nah, masih ingatkah anak-anak dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih ingat? Ini sudah sering kita Masih. Sekarang kita pelajari kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu paragraf. Nah, mari kita membaca teks pada buku halaman 86 dengan judul Tong Sampah Gotong Royong. Nah, bagi anak-anak yang bawa buku bisa baca bukunya. Kalau tidak, di sini sudah Ibu tampilkan slide yang berisi bacaan Tong Sampah Gotong Royong. Nah, di sini ada slide-nya. Kira-kira ada yang mau membantu Ibu membacakan teks ini? Ya, Bu. Apa? Ya, coba Mesya dulu, Mesya. Tong sampah gotong pada hari Minggu ini. Warga beratan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Ya, pintar Mesya. Lancar sekali membacanya. Pandai, semakin pandai membaca ya. Kita lanjut sekarang. Paragraf berikutnya. Siapa yang mau membantu Ibu membaca? Selain Mesya. Dharma, Bu. Dharma, Bu. Ya, Dharma. Silakan Dharma. Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Ya, bagus sekali ya Dharma. Juga pandai sekali membaca, sudah lancar. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Ini paragraf yang terakhir. Ayo, siapa yang mau membacakan? Bu. Galuh. Saya, Bu. Ya, Galuh. Silakan Galuh. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong sampah baru siap dihasilkan. Dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Iya, terima kasih ya. Bagus sekali juga sudah membacanya, walau agak putus-putus tadi. Nah, itu tadi teks Tong Sampah Gotong Royong yang sudah kalian bacakan. Nah, sekarang tugas kalian yang kedua itu adalah mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia. Nanti kalian tinggal lihat saja LKPD-nya sudah Ibu kirimkan. Jadi tugasnya itu adalah membuat peta pikiran yang isinya gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah kalian bacakan tadi ya. Ada pertanyaan tentang LKPD Bahasa Indonesia? Tidak. Tidak. Ya, bagus kalau tidak ada ya. Nah, baik. Kegiatan pembelajaran kita untuk yang sesi pertama itu sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas. Nanti sekitar 2 jam lagi kita akan bertemu kembali dan nanti Ibu akan kirimkan link untuk bergabung di Zoom meeting hari ini ya. Untuk kegiatan hari ini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak, berarti sudah paham tentang tugas-tugasnya? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan mulai mengerjakan tugas. Nanti Ibu tunggu hasil pekerjaan kalian di WhatsApp grup kelas. Baik, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu. Ya.
kasih sudah bergabung kembali ya dalam kegiatan Zoom meeting. Bagaimana tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Misha. Bentar, ya. Weda sudah selesai, Weda, tugasnya? Belum, Bu. Belum, ya. Tidak apa-apa. Nanti kerjakan lagi ya. Lalu, untuk hari ini, karena kalian sudah mengerjakan tugas, selanjutnya kita akan mengerjakan tes evaluasi. Nah, nanti tes evaluasi ini berisi soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Nah, nanti tes evaluasi ini dalam bentuk Google Form yang linknya nanti akan Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kelas kita ya. Nah, di akhir kegiatan kita akan melakukan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, kita sudah belajar tentang apa saja hari ini? Indra pendengar dan cara merawatnya. Ya, siapa yang masih ingat indera pendengaran apa saja bagian-bagiannya? Iya, Daun telinga. Iya, pintar. Daun telinga. Lalu apa lagi? Lubang? Gendang telinga. Iya, pintar. Lalu selanjutnya apa kesimpulan lagi? Tentang? Sumber bunyi. Iya, sumber bunyi. Sumber bunyi apa saja yang kalian pelajari tadi? Gitar, apa lagi? Biola, apa lagi? Apa? Seruling. Seruling, apa lagi? Gendang, Bu. Gendang, ya pintar. Jadi semua benda-benda atau alat musik itu termasuk dengan sumber bunyi. Lanjut. Kesimpulan yang terakhir apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi itu adalah kesimpulan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada refleksi. Nah, refleksi itu adalah kita mencari tahu apa kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, apa yang paling anak-anak sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Materi yang mana paling disukai? Telinga. Iya, tentang indera Pendengaran. Iya, tentang indera pendengaran. Lalu, apa yang anak-anak belum pahami dari pembelajaran hari ini? Sumber bunyi. Iya, tentang sumber bunyi. Nanti kalau belum dipahami, nanti Ibu akan berikan kalian materi tambahan ya. Materi tambahannya sudah ada di bahan ajar ya. Silakan dibaca kembali kalau ada materi-materi yang belum dipahami. Ya. Nah, baik. Untuk kegiatan tindak lanjut, jadi nanti setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir, berarti besok kegiatan pembelajaran kita itu adalah ke materi pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Jadi anak-anak bisa menyiapkan diri untuk mulai membaca-baca materi-materi yang terdapat pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Nih, jadi nanti kalian tinggal menambah informasi dari Bu Guru. Jadi sebelum pelajari pembelajaran 4, kalian sudah pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang sumber bunyi, lalu kita sudah belajar tentang indera pendengaran dan bagaimana cara merawatnya. Selain itu kita juga belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang masih satu tema tentang indahnya kebersamaan ya. Nah, jadi oleh sebab itu walaupun kita memiliki perbedaan di negara kita ini, kita harus tetap mensyukuri keanekaragaman yang kita miliki tersebut, lalu kita jadikan keanekaragaman itu sebagai suatu kekuatan ya. Nah, anak-anak terima kasih sudah bergabung pada kegiatan Zoom meeting hari ini. Ibu sangat bangga sekali kepada anak-anak, semuanya masih tetap semangat walaupun sudah sore. Anak-anak masih tetap ceria, masih tetap mau mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus anak-anak juga sudah mau membaca tadi bersama-sama, menjawab pertanyaan bersama Bu Guru. Bagus sekali ya. 2 jempol untuk anak-anak. Nih, tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Baik, hari ini kegiatan kita sudah berakhir, kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, sekarang kita coba bernyanyi bersama-sama ya. Ibu putar musiknya, kita bernyanyi sama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa,
kita, tanah air berjaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan mahasa, kita bela bersama. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu semuanya. Sudah bernyanyi dengan semangat sekali. Kita nyanyikan lagu apa tadi? Judulnya? Satu nusa, satu bangsa. Satu bangsa. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, baik. Di akhir kegiatan seperti biasa, memulai kegiatan kita berdoa, tentunya diakhiri dengan doa juga. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, Ibu akan pimpin doa. Nggih. Baik seluruhnya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Lalu nanti bagi anak-anak yang belum selesai mengerjakan tugas di LKPD, silakan dilanjutkan. Bagi yang sudah selesai mengerjakan LKPD, silakan langsung mengerjakan tes evaluasi yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak anak-anak? Tidak ya, baik. Kalau tidak ada, silahkan anak-anak keluar dari ruang Zoom meeting sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.